wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Santi Umar SE, Guru Ekonomi SMA Negeri 7 Luwu, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 kategori 1 LPTK Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan rencana aksi kegiatan praktek pembelajaran inovatif untuk memenuhi mata kuliah praktek pembelajaran lapangan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran saya. Mohon saran dan kritikannya yang bersifat membangun agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, sebelumnya kita harus menyiapkan diri dulu, ya. Coba diperhatikan di sekitarnya, sudah tidak ada sampah atau sudah rapikah tempat duduknya? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran untuk hari ini, berarti untuk itu kita mengingat dulu materi apa yang minggu lalu kita bahas. Materi yang ingat pertemuan minggu lalu, materi tentang kebutuhan. Oke? Coba apa itu kebutuhan? Kebutuhan itu segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Oke, di-upload dulu. Ada yang lain yang mengingat materi minggu lalu? Oke, apa? Alat penguas kebutuhan. Apa itu alat penguas kebutuhan? Berupa barang dan jasa, Bu. Oke, barang dan jasa. Oke, upload kebutuhannya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum Ibu memulai pembelajaran, tadi ada laporan dari sekretarisnya. Ada beberapa orang temannya yang nggak hadir hari ini ya? Negara Indonesia, biar kalian tahu bahwa harus ada rasa cinta tanah air. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran untuk menanamkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, boleh? Boleh. Kalau begitu, berdiri dulu, diharapkan berdiri. Pembelajaran kita hari ini peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, ya. Itu ada KD-nya. KD untuk peran pelaku ekonominya adalah menganalisis pelaku ekonomi dalam ekonomi. Adapun capaian pembelajarannya, satu itu adalah yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan konsumsi. Yang ketiga, menyajikan hasil analisis kegiatan ekonomi. Dan yang keempat, menjelaskan pengertian pelaku kegiatan ekonomi. Dan yang kelima, menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Dan
adalah untuk indikatornya di sini kan ada 6, ya. Di sini ada 6. Untuk pertemuan pertama ini, kita akan membahas yang 3 dulu. Yang 3 kegiatan ekonomi, ya. Kegiatan ekonomi kita bahas lebih rinci lagi. Kegiatan ekonomi itu tadi ada 3 ya, produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi itu kegiatan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang dan jasa untuk digunakan silakan disimak videonya ya. Tidak di situ. Tunggu kamera. Video pembelajaran kita masalah kegiatan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kelompok 5 kelompok ya, 5 kelompok.
Lama-lama untuk mengerjakan. Silakan dikerja, didiskusikan dengan teman kelompoknya selama 15 menit cukup? Cukup? Nah, untuk literasinya, kamu literasi dulu melalui materi yang Ibu sudah bagikan tadi di link di WhatsApp di grup kelas. Masih konsentrasi? Masih. Betul? Betul. Masih konsentrasi? Kita ikuti gerakan tangannya Ibu dan gerakan apa-apanya. Kalau masih konsentrasi berarti nanti tidak salah tunjuk. Ya? Coba pegang mata. Siapa yang pegang kepala? Berarti tidak. Ibu ulangi. Coba yang salah pegang. Kamu yang salah pegang. Ada berapa orang? Satu orang. Tangannya Ibu coba pegang mulut. Ya, sambil dikerjakan sambil Ibu menilai. Jadi ada beberapa yang Ibu nilai. Ya, silakan dikerja sambil Ibu lihat bagaimana kerjasamanya. Literasi materinya ada di materinya ada Ibu bagikan di WhatsApp. Silakan dibongkar. Gambarnya nanti disusun kembali. Kami yang mengerjakan kembalinya sampai dimulai ya. Yang di dalamnya ada penangkapan ikan atau nelayan, menebang ikan,
motor dijual akan diadakan tiap distribusi. Jadi menurut saya setuju dengan kelompok satu. Tapi kegiatan distribusi menurut saya itu gambar nomor 1 3 yang dimana distribusi tergambarkan tentang motor yang diantarkan oleh mobil kepada dealer-dealer dengan tentang gambar 1.2. Nah, baru gambar 1.2 itu tentang kegiatan konsumsi yang dimana produk motor tersebut akan digunakan oleh seorang konsumen. Terima kasih. Oke, kita akan ke dalam pembelajaran. Ini nomor 3. Kemudian pada kegiatan bidang produksi terdapat beberapa bidang yang terbagi. Ada 5 bidang, yaitu bidang agraris, bidang ekstraksi, pembuatan pesawat terbang. Kemudian pada bidang perdagangan terdapat usaha barang elektronik, usaha pakaian, jual usaha dan modal. Kemudian yang terakhir yaitu bidang jasa, yaitu perangkat kendaraan, rental pengiriman, serta salon. Itulah tadi hasil dari diskusi kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon Kelompok 4, Alika, satu yang muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Bakri dari kelompok 4. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jelaskan yang bentuk apa yang kita ketahui tentang kegiatan produksi. Pabrik tahu memproduksi tahu, pengrajin batik dan membuat batik, pabrik gula yang membuat gula dari tebu, pembuatan kayu untuk berbagai macam furnitur. Menurut kalian, mengapa manusia melakukan kegiatan konsumsi? Karena kegiatan konsumsi tidak bisa dipisahkan dari keberlangsungan hidup kita, karena memang kegiatan konsumsi itu tujuannya untuk mempertahankan hidup manusia. Contohnya, membeli makanan untuk dimakan dan membeli motor untuk mempercepat tujuan. Baik, sekian dari hasil diskusi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 5, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafasa Robrani. Perwakilan dari kelompok 5 ingin membacakan hasil diskusi kami. Pertanyaannya, menurut kalian
Oke, masing-masing kelompok sudah menyelesaikan LKPD dari Ibu dan sudah mempresentasikan di depan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, ada yang bisa mewakili dari kelompok membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Oke, silakan. Didengarkan kelompok yang lain. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran tentang produksi adalah untuk memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok guna mencapai kesejahteraan hidup, atau untuk mengetahui bahwa tanpa adanya produsen, distributor, maka kebutuhan konsumen tidak akan terpenuhi. Ya, saya Hai. Ini apa? Oke. Saya ulangi hasil pembelajaran kita hari ini. Tadi sudah diwakilkan oleh temannya. Saya buat kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Apa tadi yang pertama? Produksi. Produksi itu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, distribusi. Apa itu distribusi? Jadi kesimpulan untuk pembelajaran kita hari ini, masalah kegiatan produksi itu ada 3. Produksi itu pelakunya adalah produsen. Distribusi itu pelakunya disebut distributor. Sedangkan kegiatan yang ketiga, konsumsi. Pelakunya adalah konsumen. Siapa itu konsumen? Pemakai atau pengguna. Ya, siapa itu? Individu atau masyarakat. Ya, kalau produksi, siapa pihak produksi? Perusahaan atau pelakunya disebut? Oke. Cukup sekian mungkin dari hari ini pembelajaran kita. Ibu sudah nilai dari hasil diskusinya tadi. Nanti penilaiannya nanti bisa langsung dilihat. Nanti Ibu kirim di Google Form-nya masing-masing ya. Oke. Nah, sebelum saya mengakhiri pembelajaran ini, kita refleksi dulu. Ibu mau bertanya dulu. Coba, Putri. Saya menyukai proses pembelajaran saat ini karena proses pembelajaran saat ini berlangsung dengan tenang dan sehingga saya bisa memahami proses pembelajaran saat ini. Oke. Pertemuan berikut nanti itu yang akan kita bahas adalah pelaku kegiatan ekonomi dan perekonomian. Jadi pelakunya tadi ada yang disebutkan adalah produsen, masyarakat luar negeri. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur panjang, sampai ketemu minggu depan ya. Apa yang kamu telah pelajari hari ini dan kalian senang nggak dengan pembelajaran kita hari ini? Senang? Oke. Terima kasih. Sebelum kita menutup pembelajaran ini, kita berdoa dulu untuk mengakhiri pembelajaran.
Karena saya perhatikan yang aktif dari tadi ini adalah Alfat. Jadi Alfat memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan Alfat. Sebelum menutup pembelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.